Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya, Inang mau ngajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau ya Allah yang Maha Pengasih, yang mengasihi kami dan menjagai kami, sehingga kami boleh beraktivitas setiap hari. Bahkan pada hari ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah firman-Mu dapat kami dengarkan dengan baik dan kami menerimanya dengan baik pula. Di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, cerita Alkitab kita pada minggu kali ini tertulis dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, Inang mau kasih resep untuk kita semuanya. Biasanya resep itu diberikan dokter kepada orang yang sakit, kepada orang yang mau sehat, baru diberikan resep. Kalau resep, sewaktu seseorang membaca Alkitab supaya lebih mudah untuk dimengerti, maka resep yang Inang maksud adalah, apakah itu? Sewaktu siapa saja yang mau membaca Alkitab, kemudian nas Alkitab yang dibaca itu adalah tertulis di Amsal, maka untuk lebih memudahkan anak-anak sekolah minggu, kita ingat saja bahwa kitab Amsal merupakan kitab yang berisikan full, penuh tentang hikmat dan kebijaksanaan. Mengapa Inang katakan seperti itu? Salah satunya, contoh, coba dibuka Alkitabnya, Amsal 1 ayat yang ke-7, apa dikatakan di situ? Semuanya sudah hafal kan? Dituliskan demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Disinilah dituntut orang Kristen yang membaca kitab Amsal harus berhikmat. Orang yang berhikmat itu pasti dia takut akan Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh, yang tidak mau dinasehati, yang tidak mau mendengarkan didikan. Kalau kita mendengarkan kan pakai telinga ya. Berarti orang yang berhikmat itu orang yang diberikan kecerdasan dari Tuhan, maka dia lebih senang memakai telinganya untuk mendengar nasihat dan didikan. Tapi kalau misalnya ada yang dinasihati orang tuanya, jangan terlambat bangun nak, harus disiplin, harus teratur memakai waktu. Kemudian dia katakan apa? Mama ini kan lebih seru ini bermalas-malasan. Itulah orang yang bodoh, yang tidak mau menerima hikmat dan didikan. Tapi orang yang berhikmat, dia rindu terus menerus untuk mendengarkan hikmat dan didikan dari Tuhan tentunya.
Kemudian Tuhan memberikan hikmat kepada orang tua pun mengajarkan kepada anaknya dengan baik. Sekarang didikan atau nasihat yang bagaimanakah yang bisa kita pelajari dari Amsal pasal keberapa tadi? Mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan tadi kita hendaknya mau belajar dari semut. Adakah anak-anak sekolah minggu yang lebih kecil dari semut? Pasti kita menjawab, tidak ada inang pendeta. Manusia itu lebih besar daripada semut. Mana ada semut raksasa. Itu kan hanya di film kartun saja, hanya di film-film animasi saja dia kelihatan lebih besar. Tapi kalau yang kita lihat sebenarnya bahwa manusia itu lebih besar dari semut. Tapi kok kitab Amsal ini, kitab hikmat ini ingin meminta kita supaya kita mau belajar dari semut. Bukan karena besar dari badannya, tapi kita mau belajar dari hal-hal yang bisa dilakukan oleh semut setiap hari. Bagaimana kita belajar dari kelakuan semut ini sendiri? Ada yang belum pernah lihat semut? Atau ada yang pernah melihat macam-macam semut? Ada yang kenal semut merah atau sering dibilang semut angkrang. Ada yang bilang semut hitam. Ini yang sering kita jumpai kalau misalnya ada makanan, cepat sekali semut ini datang. Atau semut yang kecil-kecil yang kalau misalnya gula itu sudah dilihat berserakan atau di dalam toples yang tidak tertutup, maka gula ini pun haruslah cepat-cepat dihinggapi ataupun dikerumuni oleh semut. Tetapi yang mau kita perhatikan hal istimewa dari semut. Mengapa kita diminta untuk, hai pemalas, belajarlah dari semut. Mari kita perhatikan. Kalau misalnya ada yang mau melihat semut, semut ini sering sekali kalau kita melihat satu, pasti dia bersama dengan temannya juga. Dan sering sekali berjalan teratur. Dan ini berderet-deret sampai panjang sekali. Kemudian kita lihat mereka ini tidak ada pala pemimpinnya kemudian ayo kumpul di sini ada gula, nggak harus seperti itu. Tapi mereka bisa bersatu hati, berkumpul tidak hanya karena ada pemimpinnya baru mau teratur. Mereka bisa mengambil tempatnya dengan teratur. Kalau sudah ada misalnya semut kita lihat, pasti ini akan memanjang rapi teratur semuanya. Dan mereka itu lebih sering bersama-sama untuk mengumpulkan makanan di satu tempat. Dan mereka pun bekerja sama. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari dari semut. Yang pertama, dari kerajinannya. Mereka itu tidak ada pemimpin, tapi mereka mau mengumpulkan makanan-makanan itu ke satu tempat. Mereka mau itu saling bekerja sama, karena itulah yang kedua yang perlu kita lihat dari semut itu sendiri. Tapi lihat, datanglah manusia. Kalau misalnya dia duluan datang ke sekolah minggu, misalnya kakak abangnya belum datang, kakak abang guru sekolah minggu, terus dilihatnya pas dia berjalan masuk ke gedung sekolah minggu, dia lihat sampah, tapi dilaluinya aja seperti itu. Tapi ketika dilihatnya misalnya sampah dan dilihatnya ada kakak abang guru sekolah minggu, dia ambil. Itu karena dia lihat, oh ada orang yang lebih tua, maka saya akan mengambil sampah ini untuk membuangnya ke tempat sampah. Coba tidak ada kakak atau abang guru sekolah minggunya, bisa saja seseorang itu yang malas itu tidak mau mengutip sampah. Itukah yang dikatakan anak yang rajin? Tidak. Tapi orang yang rajin, dia mau bergerak dari dalam hatinya untuk membuat aku harus menjadi orang yang rajin. Karena Allah mengkehendaki, karena Allah memintaku untuk menjadi anak yang rajin, bukan menjadi anak yang pemalas. Kita sering mendengarkan rajin
pangkal pandai. Malas pangkal bodoh. Siapa yang mau memilih antara yang dua ini? Rajin pangkal pandai atau malas pangkal bodoh? Yang mana yang mau kita pilih? Yang pertama kah menjadi anak rajin, atau yang kedua anak yang malas? Orang yang bermalas-malasan tidak akan pernah hidupnya diberkati. Orang yang rajin, justru orang-orang inilah yang hidupnya diberkati, bahkan semakin banyak berkat yang melimpah yang bisa dia gapai atau dapatkan. Maka jadilah orang yang rajin, bukan karena harus disuruh-suruh, tapi dia mau bergerak sendiri untuk menjadi anak yang rajin pula. Ini bisa saja rajin sekolah, rajin belajar, rajin berdoa, rajin sekolah minggu. Begitu dia tahu besok hari Minggu, di hari Sabtunya, "Mah, bajuku besok yang mana? Biar supaya aku tahu mana baju yang kupakai, karena aku tidak suka terlambat," kata si anak yang rajin ini. Coba anak yang malas, mau itu sudah hari Sabtu, besok hari Minggu, ya dia main game sampai lupa waktu, sampai larut malam. Besok paginya dia ketiduran. Kemudian pas dilihat orang tuanya dibanguni, apa katanya? Malas mah, lebih enak tidur daripada berangkat pergi ke gereja. Nah, orang-orang yang rajin, dia pasti pandai memakai waktu yang diberikan Tuhan kepadanya. Selanjutnya dikatakan seperti ini. Orang yang malas pasti lebih banyak menghabiskan waktu dengan hal yang tak berguna. Dikatakan tadi di ayat 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring, katanya. Jadi dia bermalas-malasan terus. Jadi satu hari pun itu libur, tak ada satu kegiatan pun yang berguna yang bisa dikerjakannya. Mau disuruh orang tuanya pun dia tidak mau lagi. Itulah orang yang bermalas-malasan. Tapi kalau orang yang rajin, dia pintar memakai waktu, berhikmat memakai waktu. Dia tahu berapa jam untuk bermain games, berapa jam untuk belajar, berapa jam untuk tidur siang, berapa jam untuk mengerjakan PR ataupun belajar, berapa jam untuk membantu orang tua, dan banyak hal yang perlu untuk didisiplinkan supaya semuanya teratur. Itu anak yang rajin. Kalau bermalas-malasan, pasti suka mengulur waktu, menunda-nunda, nantilah pa, nanti lama, nanti opung, dan lain sebagainya. Jadi kerjanya itu lebih sering tidur-tiduran atau menggunakan waktu dengan pekerjaan yang tidak berguna. Makanya dikatakan tadi, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Jadi mirip seperti orang yang cacingan. Pernah lihat orang yang cacingan? Kerjanya ngantuk terus, kemudian habis ngantuk dia tertidur, habis tertidur dia cari makanan, habis makan dia tidur lagi. Kalau enggak, dia mengerjakan hal-hal yang tak berguna. Contohnya hanya main games atau main gadget terus, atau dia hanya menonton TV terus, atau bersepeda terus, tapi tidak ada satupun kegiatan yang betul-betul berguna untuk orang lain juga. Kalau kita membantu orang tua kita dengan rajin, maka pekerjaan yang kita lakukan apakah hanya berguna untuk diri kita sendiri? Tidak, tapi berguna untuk orang lain. Itulah orang yang rajin. Jadi kalau dikatakan tadi ada didikan, ada nasihat, itu yang harus kita dengarkan. Setelah didengarkan, kita melakukannya. Jadi orang yang mau terus-menerus rajin, dia juga harus terus-menerus mendengarkan supaya dia tetap diingatkan oleh firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak menyukai orang-orang yang malas. Tuhan menyukai setiap anak-anak Tuhan itu, anak-anaknya mau rajin berdoa,
rajin membaca Alkitab, rajin bekerja, rajin belajar. Tidak ada pernah firman Tuhan katakan, anak sekolah mingguku jadilah anak yang pemalas. Tidak. Justru kita diminta untuk menjadi orang yang rajin. Jadi tidak menunda-nunda, tapi dia mau menjadi orang yang rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Jadi semua itu saling berkaitan. Orang yang rajin, orang yang hemat, mengumpulkan sesuatu itu, rajin menabung contohnya, maka dia tidak akan merasa atau tidak akan mendapatkan kemiskinan. Jadi kalau anak sekolah minggu dikasih uang jajan oleh orang tuanya, nah ini uang jajanmu, janganlah pula semuanya dihabiskan. Tapi orang yang rajin tadi harus juga bisa rajin menabung. Dia mengumpulkan uangnya, nanti kalau misalnya masuk masa liburan seperti sekarang ini, dan kita besok sudah mulai sekolah lagi, berbagi berapa sekolah, apa yang perlu kita lakukan? Kalau misalnya mau beli sesuatu, tidak harus meminta lagi dari orang tua karena dia punya tabungan. Orang tuanya itu pun semakin panjang umurnya karena anaknya mendengarkan didikan, nasihat dari orang tua, dari guru sekolah minggu, pendeta, dan siapa saja orang yang lebih tua darinya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Melalui cerita Alkitab, kami diajak dan diajar untuk belajar dari seekor semut. Dan kami juga bersyukur Tuhan, Engkau ingatkan melalui didikan dan nasihat berdasarkan firman-Mu, supaya kami menjadi anak yang rajin, anak yang mau benar-benar memakai waktu dengan baik, supaya melalui kerajinan kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus. Amin.